也许还能多活几，能多熬几日。我无情，不想回去见你的师姐吗？你简直不可理！你不杀我，你放手啊！快放手！好了，给你。你怎么也和我一样笨手笨脚？吃吧。修行必须身先合。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua Jet Dynasty episode 13-14. Di bagian sebelumnya, ketika Xiaofan dan Lusuki melawan para orang-orang dari Aula Pemunin Darah, mereka itu harus dilempar dan terjatuh ke dalam sebuah jurang. Di dasar jurang, terlihat Lusuki harus bertarung menghadapi roh-roh jahat yang ingin menyerap energi kehidupan mereka. Setelah itu semua, ia juga harus berhadapan dengan sebuah tanaman jahat bermata satu. Untung saja, Xiaofan dengan bantuan tongkat kecilnya berhasil menghabisi tumbuhan tersebut. Di sana mereka secara kebetulan bertemu dengan Yoyi dan Biao. Di waktu yang sama muncullah seekor ular besar yang membuat mereka kewalahan untuk menghadapinya. Hingga membuat Xiaofan dan Biao harus terjebak di dalam gua tetesan darah. Di dalam gua tetesan darah, Xiaofan dan Biao menemukan mayat tengkorak dari Heixin. Setelah itu, mereka berdua juga sampai di sebuah ruangan yang terdapat sebuah patung Raja Ming dan Dewa Suci. Scene berlanjut yang terlihat Biao sedang berdoa yang memberikan penghormatan kepada patung Raja Ming dan Dewa Suci. Perlu diketahui, Biao ini ternyata adalah orang yang juga mengikuti ajaran iblis. Ia merupakan murid generasi ke-43 dari ajaran sucinya Dewa Suci. Di sana, Xiaofan melihat sebuah tulisan yang cukup membingungkannya, berupa langit dan bumi kejam dan memperlakukan semua makhluk seperti anjing. Sedangkan Biao tampak sedang mencari harta Heixin di sebuah rak. Tak berselang lama, ia juga tak sengaja menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik rak itu. Ketika membukanya, tiba-tiba muncullah sebuah asap pekat hitam berupa racun mayat kuno yang langsung menyerang dirinya. Racun-racun mayat kuno itu kemudian dapat dihancurkan dan mudah oleh Biao dan Xiaofan. Kemudian Biao kembali memeriksa rak sebelumnya. Di sana ia juga menemukan dua lonceng emas misterius. Menurut Biao, lonceng ini merupakan lonceng akasia milik Nyonya Jinling. Nyonya Jinling adalah pendiri paksi di ajaran suci yang memiliki ilmu taoisme yang sangat tinggi. Lonceng akasia yang dikembangkan oleh Nyonya Jinling rumornya sangatlah kuat, bahkan dapat memikat pikiran manusia. Biao juga mempertanyakan bagaimana bisa lonceng akasia ada di Aula Pemunin Darah. Sehingga ia pun berpikir kalau Nyonya Jinling dan Heixin merupakan sepasang kekasih pada 800 tahun yang lalu. Tapi dia ingat pada 800 tahun yang lalu, Aula Pemunin Darah dan faksi Akasia ada dua sekte yang saling bermusuhan. 什么悔不及难相处？这么郑重地保护精灵夫人的灵道，精灵夫人还不是为…… Setelah itu, terlihat ketika Xiaofan memegang tulisan yang ada di dinding batu, muncullah sebuah api biru yang merupakan api hantu Nether. Untung saja tongkat milik Xiaofan berhasil menyelamatkan dirinya dan menyerap api hantu Nether tersebut. Lalu ketika itu juga muncullah sebuah tulisan misterius di dinding batu itu yang ternyata adalah tulisan buku surgawi. Buku surgawi adalah buku suci dari ajaran suci yang berisi tentang kekuatan supernatural yang dipelajari oleh umat manusia. Ketika Xiaofan membaca tulisan buku surgawi itu, ia pun mulai menyadari kalau tulisan itu sama dengan kebijaksanaan agung dan aliran Buddhisme yang ia pelajari dari Biksu Fuji. Ia menjadi sangat kebingungan mengapa buku surgawi yang berasal dari ajaran iblis sangatlah mirip dengan ajaran Taoisme dari sekte Xingyun dan Buddhisme dari kuil Tianyin. 当然是我们。张小凡，为什么会这样？ Di sisi lain, tapak Lusuki sudah berada di puncak bambu kecil. Ia terlihat masih terus mengkhawatirkan nasib Xiaofan yang masih belum ditemukan. Kembali ke gua tetesan darah, di sana Xiaofan dan Biao sudah sangat pasrah karena masih belum menemukan jalan keluar. Mereka juga sudah kehabisan stok makanan untuk bertahan hidup lebih lama. 也许还能多活几，能多熬几日。我无情，不想回去见你的师姐吗？ Kemudian Biao mendadak memberikan sebuah pisau kepada Xiaofan. Ia meminta Xiaofan untuk menghabisinya agar Xiaofan dapat memakan daging dari tubuhnya. Ia terus-menerus memaksa Xiaofan untuk menghabisi dirinya sampai membuat Xiaofan menjadi sangat kesal terhadapnya. Karena Xiaofan menolak permintaan Biao, lantas Biao pun seketika berencana akan menusukkan pisaunya ke tubuhnya sendiri. Sehingga Xiaofan pun langsung berusaha untuk menahannya dan cara menangkap tangan Biao.
你简直不可理！你不杀我，你放手！快放手！ Setelah itu, Xiaofan mendorong Biao lalu memberikannya sebuah gertakan dan menusukkan pisau ke batu yang ada di samping kepalanya. Biao kemudian menceritakan sebuah cerita yang mana pada saat ia berumur 6 tahun, ibunya membawanya untuk melihat neneknya. Kemudian seorang biksu jahat dari kuil Tianyin bernama Pu Fang melemparkan sebuah mangkuk emas Buddha yang membuat seluruh gua Linhu runtuh. Akibatnya, Biao bersama ibu dan neneknya menjadi terkubur hidup-hidup sampai membuat neneknya terluka parah. Sejak mereka terjebak di dalam gua itu, mereka menjadi sangat kelaparan. Bahkan, Biao sampai marah kepada ibunya hanya karena perihal makanan. Lantas, ibunya pun memutuskan untuk melakukan pencarian makanan di dalam gua. Namun ibunya tak dapat menemukan apapun. Hingga tiba di suatu hari, ibunya membawakan sepotong daging untuk Biao agar dia dapat terus bertahan hidup. Akan tetapi, yang menjadi ganti dari sepotong daging itu, ibunya harus kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian, Biao mendengarkan suara ayahnya yang terus memanggil. Lalu ayahnya pun melompat turun untuk menyelamatkan mereka. Namun ketika ayahnya melihat kondisi dari ibunya, tiba-tiba ayahnya langsung menatap Biao dan tatapan yang sangat menakutkan. Sehingga Biao pun berpikir kalau ayahnya saatlah menyalahkan Biao mengenai kematian ibunya. Ia juga mengira kalau ayahnya saat ingin menghabisi dirinya. Mendengar cerita itu, Xiaofan langsung memeluk Biao dan berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa ayahnya sama sekali tidak pernah menyalahkan Biao atas kematian ibunya. Singkat waktu, Biao terlihat kembali memberikan penghormatan kepada patung Raja Ming dan Dewa Suci. Ia juga berdoa untuk keselamatan Xiaofan agar dapat selamat dari gua titisan darah. Sampai-sampai ia sempat berniat ingin memberikan sebuah persembahan darah dan melukai tangannya, agar patung ia sembah mengabulkan keinginannya. 我要死了！张小凡终非圣教中人，不得殉。 Lantas Xiaofan pun langsung berusaha menggagalkan niat Biao itu, yang pada akhirnya membuat tangan Xiaofan tersayat. Terlihat darah di tangan Xiaofan ini terus berceceran di lantai. Tak berselang lama, tetesan darah Xiaofan membuat lantainya memunculkan sebuah tulisan misterius. Menurut Biao, tulisan itu berisi sebuah kutukan cinta. Kutukan cinta hanya dipahami oleh seorang leluhur wanita dari ajaran suci di buku surgawi. Hanya wanita yang dapat melihatnya dan menggunakan darahnya. Ia dapat merubahnya menjadi sebuah kutukan. Di tulisan kutukan cinta itu, Xiaofan melihat sebuah dua lubang yang kemungkinan harus diisi dan lonceng akasia yang mereka temukan sebelumnya. Lantas, Xiaofan pun menyuruh Biao untuk meletakkan loncengnya di lubang tersebut. Selang beberapa saat, terjadilah sebuah gempa kecil yang mana batu-batu di sana terus berjatuhan. Di waktu yang sama, mereka pun melihat sebuah jalan keluar yang mulai terbuka. Alhasil, mereka pun bergegas berlari keluar dari gua tersebut. Sampai di luar, mereka pun menjadi sangat lega dan sangat bahagia karena dapat keluar dari gua. Sesudah itu, mereka langsung membakar dan memakan seekor babi untuk menghilangkan rasa lapar. 制调料。好了，给你。你怎么也和我一样笨手笨脚的？吃吧。吃过的最好吃的东西。 Pada keesokan harinya, saat Biao terbangun dari tidurnya, ia melihat Xiaofan yang duduk termenung sendirian. Ketika Biao menghampirinya, Xiaofan mengatakan bahwa ia cukup terharu atas pelakuan Biao yang sangat baik terhadap dirinya, terutama sejak terjebak di dalam gua sebelumnya. 这次交了个朋友，是我很感激。你想怎么报答？ Lantas, Biao pun mengajak Xiaofan untuk bergabung dan aliran iblis yang ia sebut sebagai ajaran suci. Namun Xiaofan menolaknya karena ia mengaku sebagai murid yang mematabat tidak mungkin bagi dirinya untuk bergabung dengan ajaran iblis. Mendengar ucapan itu, Biao mengatakan bahwa aliran kebenaran yang dianut oleh Xiaofan telah melakukan lebih banyak kejahatan dibandingkan ajaran suci. Ucapan itu Biao buktikan kalau pada saat peperangan, leluhur sekte Xingyun sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan pada kaum ajaran suci. Bahkan mereka juga tidak melepaskan orang-orang yang sudah lansia. 这是你亲眼所见，我们争也争不出结果。谁和你争？我给你指出明。 Setelah terjadi perdebatan kecil, Biao pun langsung pergi meninggalkan Xiaofan dan penuh kekesalan. Sembali ke puncak bambu kecil. Di sana terlihat Lu Suqi sedang berlatih melawan Sun Yao Weimin.
Pada latihannya itu, Lusuki sempat mundur akibat terkena serangan Wei Min lantaran ia tidak fokus dalam berlatih. Sehingga gurunya pun sempat sedikit emosi kepadanya. Ia pun mengatakan kalau latihan harus selaras dengan hati dan Lusuki harus berkonsentrasi penuh. 修行必须身心合一，责罚若有用。 Kembali ke Xiaofan, ia tampak sedang beristirahat di sebuah pondok kecil. Di waktu yang sama, datang seorang bapak-bapak bernama Wen Renwang. Dan sangat mengejutkan, ia ternyata mengetahui kalau Xiaofan adalah murid dari Sekte Xingyun. Wen Renwang bercerita bahwa ia hanyalah orang biasa yang dalam beberapa dekade telah banyak mempelajari buku jalan immortal. Kemudian ia menanyakan kepada Xiaofan mengenai senjata pusakanya, apakah senjata pusaka Xiaofan dapat menyerap darahnya. Ia menanyakan itu karena ia mengetahui kalau senjata pusaka Xiaofan seharusnya adalah sebuah dua harta langka yang menjadi satu. Di mana mutiara di dalam tongkat Xiaofan sebenarnya adalah artefak suci dari ajaran iblis, yang merupakan peninggalan dari Haixin yang disebut sebagai mutiara pengisap darah. Sementara tongkat Xiaofan dapat mengendalikan amarah dan kehendak dari pemegangnya. Dalam buku-buku kuno dikatakan kalau tongkat Xiaofan dibuat dengan mengumpulkan 9 hantu dan jiwa neter, yang dinamakan sebagai penghancur jiwa. Seketika Xiaofan menjadi sangat terkejut dan berusaha agar tidak mempercayai ucapan dari Wen Renwang. 一个字吗？ 怎么会用这等邪物？ Wen Renwang kembali memberitahu bahwa Sekte Xingyun juga memiliki harta langka yang kekuatannya bisa mengguncang masa lalu hingga masa sekarang. Ada banyak sekali makhluk hidup yang terbunuh dalam ribuan tahun oleh harta-harta tersebut. Sehingga menurutnya aliran kebenaran dan aliran iblis tak ada bedanya, karena keduanya sama saja menghabisi satu sama lain demi bertahan hidup. Lalu Xiaofan berusaha membela diri karena meskipun ia menggunakan sebuah benda pusaka aliran iblis, tapi ia menggunakannya untuk hal-hal kebaikan seperti menghabisi para iblis. Sama halnya dengan pedang-pedang kuno di Sekte Xingyun. Di waktu yang sama, Ren Wenwang tiba-tiba menghilang begitu saja dari hadapan Xiaofan. Scene kemudian berpindah, terlihat di mana Wen Renwang memerintahkan bawahannya untuk mengintai Xiaofan. 这少年性子倔强，心什么动向，随时。 Pada malam harinya, terlihat seseorang bertopeng bawahan dari Wen Renwang sedang melakukan pengintaian kepada Biao. Biao yang menyadari hal itu langsung secara diam-diam melakukan serangan kepadanya. 鬼鬼祟祟，一直跟着我做什么？ Setelah itu, tibalah Wen Renwang yang menghampiri Biao. Di sana, ia berusaha membujuk Biao agar ikut pulang bersamanya. Sedikit informasi, ternyata Wen Renwang ini adalah seorang ketua sekte dan juga merupakan ayah dari Biao. Kembali ke cerita, tampak Biao menolak permintaan dari ayahnya karena Wen Renwang selalu saja menyingkirkan kenangan-kenangan dari ibunya. Wen Renwang kemudian menunjukkan sebuah bunga kepada Biao. Ia menjelaskan kalau bunga ini adalah bunga yang selalu mengingatkannya saat pertama kali bertemu dengan ibu Biao. Yang mana bunga itu dipetik langsung oleh ibunya dan diberikan kepada Wen Renwang. Seketika, Biao pun tak kuasa menahan air mata. Ia juga sempat teringat akan kata-kata sebelumnya dari Xiaofan. Lalu ia pun menceritakan bahwa sebelumnya dia sudah bertemu dengan Xiaofan. Menurutnya di masa depan nanti, Xiaofan pasti akan melakukan hal-hal yang besar. Jika ia bisa membujuk Xiaofan untuk masuk ke sektenya, pasti Xiaofan pasti akan sangat membantu. 投入我们圣教。 病情必然大变，好何处？ Pada keesokan harinya, terlihat Xiaofan sedang berjalan di sebuah kota bernama Kota Xiaoqi. Di sana ia juga menemukan sebuah pengumuman bertulisan mengenai ditemukannya iblis rubah ekor 3. Di saat yang bersamaan, ada seorang kakek-kakek peramal yang memanggil Xiaofan. Kakek-kakek itu mengatakan kalau Xiaofan sekarang terlihat diselimuti oleh awan gelap dan aura kematian. Ia terus mengucapkan kata-kata yang dapat meyakinkan Xiaofan untuk menipunya. Hingga pada akhirnya kakek-kakek itu mendapatkan uang sebanyak 4 tel dari Xiaofan. 夫相人，我弟幼时必曾逢， 老先生， 可那大缺之极少，生死难说，乱说。但你，老夫与你为他人破解命术，我只有4两。 4两就啊！ 嘴上说不起。 Tak berselang lama, tibalah seorang pemuda bernama Shitao yang berasal dari aliran Buddhisme. Ia tampak sangat bersemangat untuk menyingkirkan kejahatan termasuk iblis rubah ekor 3 yang ditemukan di kota tersebut. Saat kakek-kakek peramal mencoba menebak apakah Shitao berasal dari kuil Tianyin, Shitao pun mengatakan bahwa ia bukan berasal dari kuil Tianyin, melainkan berasal dari sekte Fajra. 我看你无去无回呀、
Kemudian, si Tao ini menghampiri Xiaofan. Ketika ia mengetahui kalau Xiaofan berasal dari sekte Xingyon, si Tao menjadi sangat tertarik dan mengajak Xiaofan untuk pergi membasmi iblis bersama dirinya. Setelah itu semua, mereka pun langsung pergi bersama-sama untuk mencari iblis rubah ekor 3. 三思而行啊！石头大哥，咱们走吧。为什么不拦着他去那什么黑石洞？他已经做了选择。 Nah, sayang sekali, episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.